Sahabat edukasi, setelah menindaklanjuti SK 4 Menteri tentang rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Barat menggelar simulasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu terhadap guru dan peserta didik, serta penyiapan tempat cuci tangan. Simulasi pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di website Melakbi, BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Barat, terlihat antusias peserta didik bersama dengan guru, belajar serta bermain bersama seperti sebelum masa pandemi, Jumat 21 Mei 2021. Kepala BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat, Dr. Andi Rusdi menyampaikan dalam sambutannya saat melaksanakan rapat bersama pengurus PAUD Melakbi serta para orang tua peserta didik bahwa pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka di masa pandemi tersebut adalah rencana tindak lanjut SK 4 Menteri untuk memberi peluang kepada satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara bertahap. Kehadiran kita di tempat ini pada siang hari ini adalah rencana tindak lanjut SK 4 Menteri, SK bersama Pak Menteri untuk memberi peluang kepada satuan pendidikan pembelajaran tatap muka secara bertahap, secara bersih. Nah, di dalam aturan itu mengatur bahwa kalau memang daerah zona hijau memungkinkan tatap muka dengan catatan isi dari bupati, Pak Gubernur, camat dan sebagainya. Kami sudah komunikasi kepada Dinas Pendidikan Mamuju, ada SK Bupati yang bisa menunjukkan, kemudian sarana prasarana yang mendukung harus dicek satu-satu, kemudian gurunya harus divaksin, dan terakhir harus ada isi pernyataan orang tua bahwa setuju anaknya masuk sekolah dengan sistem 30% dan 50%. Kalau di dalam kalkulasi sudah terlalu banyak orang tua di SD, SMP, mereka mainkan tatap muka, tetapi dengan situasi pandemi kita masih tetap bertahan seperti apa. SK bersama 5 menteri diserahkan kepada pemerintah setempat. Bupati Gubernur coba lihat suasana kampungnya. Kalau zona hijau itu ada memungkinkan tatap muka dan tetap protokol kesehatan. Hari ini sudah simulasi tingkat SMP, SMA, SD, PAUD itu sudah simulasi. Kalau kita sepakat mau masuk dengan syarat-syarat itu semuanya, termasuk gurunya, siapa yang berinteraksi di dalam dan sebagainya, karena virus ini ada orang tanpa gejala, mungkin sehat dan tidak ada virus, mungkin ketemu dengan orang yang memang fisik maka dia ada gejala. Itu kita harus paham. Jangan pernah kita anggap enteng dan kita anggap biasa, karena itu sudah menjadi wabah sedunia. Di tempat yang berbeda, Direktur PAUD Melakbi, BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat, Hairina Januar, juga menyampaikan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka merujuk dari keputusan SK Menteri bahwa satuan pendidikan sudah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan memperhatikan kondisi wilayah daerah. Rina juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Selain melakukan koordinasi, ia juga melaksanakan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan serta staf yang ada di lingkup BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Barat. Lebih lanjut, Rina menuturkan bahwa di masa pandemi ini pihaknya menyiapkan pola hidup sehat dan bersih atau PHBS untuk mendukung terlaksananya pembelajaran tatap muka yang diantaranya tersedianya sarana dan prasarana dan sanitasi kebersihan, sarana cuci tangan, toilet, hand sanitizer, serta masker untuk peserta didik dan tenaga kependidikan. Iwan Papalang dari Mamuju, Sulbar melaporkan. Perkenalkan, nama saya Hairina Januar. Jabatan saya sebagai Pamon Widya Ahli Pertama. Di jabatan saya untuk penyelenggaraan PAUD itu sebagai website PAUD Melakbi yang bertugas dalam pelayanan PAUD tentunya di Mamuju.
Kami sekarang ini akan melaksanakan tatap muka untuk merujuk dari keputusan SKB 4 Menteri bahwa sudah dapat menyelenggarakan tatap muka dengan memperhatikan kondisi wilayah masing-masing daerah. Ada beberapa hal yang kami lakukan di dalam rancangan pelaksanaan tatap muka nanti ke depan ini. Pertama itu kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Apakah zona-zona di Kabupaten Mamuju ini sudah bisa dalam menyelenggarakan pendidikan. Angka kedua itu juga kami sudah melakukan vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan maupun juga dengan staf-staf yang ada di lingkup BP PAUD Sulbar. Ada juga yang kami siapkan tentunya PHBS ya, pola hidup sehat dan bersih. Itu sangat mendukung terlaksananya pembelajaran tatap muka karena seperti yang kita pahami saat ini kita masih dalam lingkaran pandemi COVID-19. Jadi PHBS itu harus diterapkan sebelum melakukan tatap muka. Apa saja yang diterapkan di dalam PHBS itu? Pertama yaitu ketersediaan sarana dan sanitasi kebersihan. Toilet, kamar mandi kita siapkan aman, bersih, dan steril. Kedua itu adalah sarana cuci tangan dengan air mengalir maupun tanpa air, yaitu sanitizer. Itu sudah kami siapkan di setiap tempat pembelajaran anak. Itu sudah kami atur jaraknya agar anak bisa mengatur jarak dalam kegiatan proses belajar maupun dari motorik kasar, kegiatan motorik kasar nantinya ataupun kegiatan motorik halus nantinya seperti apa. Kami juga sudah melakukan akses fasilitas kesehatan tentunya. Di sini di Jalan Abdul Malik Patana Endang ini adalah Kompleks Rangas, letaknya kantor kami di website Malang ini. Di sini ada fasilitas kesehatan, ada Puskesmas Rangas tidak jauh dari sini, dan juga ada fasilitas rumah sakit regional yang tidak jauh dari sini. Dan kami juga sudah melakukan identifikasi kepada warga, ya, warga satuan belajar, yaitu ada tentunya anak peserta didik ya, terkait dengan kondisi kesehatan anak. Apakah dia mempunyai penyakit bawaan yang layak atau seperti apa? Itu sudah kami identifikasi di awal. Juga kami melakukan data warga tentang memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Itu juga sudah kami identifikasi. Ketika itu kami juga melakukan data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan. Karena kita akan melaksanakan rancangan kita laksanakan bulan depan, jadi kita harus benar-benar mengidentifikasi tentang anak. Terkait baru-baru ini kita merayakan hari raya Idul Fitri, sebab ada anak-anak yang tiba-tiba pulang, liburan atau sebagainya, itu kita identifikasi. Gimana saja dia seperti itu. Kalau memang ada riwayat perjalanan yang mengatakan dia harus isolasi mandiri, pada itu harus kita benar-benar menerapkan hal itu. Tentu menjaga keamanan kita bersama. Seperti itulah kiat-kiat yang kami lakukan di website PAUD Malabi. Harapan saya dengan lembaga-lembaga satuan PAUD lainnya, mari kita lakukan pola pembelajaran, pola hidup sehat dan bersih agar kita dapat menerapkan pembelajaran kepada anak-anak kita. Anak-anak kita sudah banyak bosan, jenuh di rumah, baik anak-anak maupun orang tua. Mari kita bergerak bersama-sama dalam penyelenggaraan tatap muka. Terakhir kasih assalamualaikum dan wassalamualaikum ya. Jangan gitu.